Oke, baik. Selamat sore kakak-kakak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa kah? Atau adakah yang sakit, galau? Baik, baik, baik. Oke, baik kakak Ronald. Baik kakak-kakak. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama bertemu kembali di ruang tatap maya ini. Namun seperti biasa sebelum kita membicarakan banyak hal, kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menyertai kita dalam proses diskusi kita pada sore hari ini. Baik, saya minta kesediaan Kakak Ronald untuk bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Kakak Ronald. Baik, terima kasih Kakak Fasil. Kakak-kakak semuanya, mari kita mengawali kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga sore hari ini. Hari ini kami telah berkumpul kembali guna mengikuti kegiatan PKG kami untuk pertemuan kelima. Berkatilah kami, semoga materi yang diberikan oleh fasilitator dapat berguna dan bermanfaat bagi kami, guru-guru PJOK. Berkatilah kami dari awal kegiatan ini hingga berakhir dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mario yang sudah memimpin doa pada sore hari ini. Selamat sore juga untuk Kakak William dan Kakak Mario yang sudah bergabung. Baik kakak-kakak, saya izin share kita punya PTT-nya untuk kita diskusikan bersama-sama. Baik kakak-kakak, apakah sudah bisa terlihat dia punya slide-nya di kakak-kakak punya laptop? Sudah bisa terlihat ya kakak-kakak? Sudahkah? Oke, baik. Selanjutnya kakak-kakak. Hari ini kita akan berbicara soal ini, tentang refleksi yang sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita untuk mencoba untuk melihat apakah perubahan paradigma pada diri guru PJOK berkaitan dengan refleksi ini, apakah sudah kita laksanakan, ataukah belum, ataukah ada perubahan dari yang kemarin sebelum mengikuti kegiatan ini, dan setelah ikutin ada perubahan atau tidak. Untuk melihat itu nanti sebentar ada beberapa hal yang harus kakak-kakak kerjakan untuk kita lihat bersama apakah refleksi itu sudah kita lakukan secara baik atau sudah menjurus ke arah yang benar atau belum kakak-kakak. Baik, sebelum itu saya izin untuk kembali mengingatkan ini kesepakatan kita yang bersama dari pertemuan kita dari awal. Itu yang pertama kita menyalakan kamera, terus kita mematikan mikrofon, kita hadir seutuhnya dalam proses diskusi kita tatap maya seperti ini. Kemudian kita menghargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat jika ada sesuatu yang mau disampaikan. Kemudian raise hand ketika hendak mau bertanya, dan juga terakhir seperti biasa kalau memang ada gangguan dimaklumi, tetapi dimohon kalau bisa kita menghindari hal teknis ini. Baik, yang berikut kakak-kakak. Jadi kemana kita akan berjalan pada sore hari ini, yaitu kita akan menuju ke tujuan pembelajaran yang ini. Jadi tujuan pembelajaran yang luasnya ini adalah kita mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam proses fasilitasi diharapkan bahwa proses pembelajaran itu bisa berjalan efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan ini adalah kita diharapkan mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari.
Selanjutnya kakak-kakak, ini capaian pembelajaran khusus modul ini khususnya pada pertemuan kita, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan dari diri dari kita sebagai seorang guru PJOK, peserta diharapkan mampu satu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kita pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baik kakak-kakak, berikutnya ini kita punya tujuan sesi kali ini yaitu dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Seperti yang disampaikan dari awal bahwa kita mencoba merefleksi apa yang sudah kita tulis sebelum mengikuti kegiatan ini atau kan bahkan sesudah 1-2 hari kemarin ketika selesai les kita ada tulis refleksi. Mari kita sama-sama lihat apakah kita bisa menganalisis refleksi ini sudah dilakukan secara baik atau belum dilakukan secara baik. Baik kakak-kakak, ini kita punya agenda, jadi agenda kita itu analisis tulisan refleksi, terus berbagi hasil analisis kita terhadap refleksi yang kita tulis. Baik, kemudian kakak-kakak, yang berikut, ini analisis tulisan refleksinya. Jadi nanti, ini pertanyaan penuntunnya kakak-kakak, saya akan bagikan pertanyaan ini sebentar lewat Jamboard, link Jamboardnya, dan kakak-kakak bisa menjawab di dalam link Jamboard setiap pertanyaan ini. Jadi saya kasih waktu nanti setiap pertanyaan itu kakak-kakak silakan bisa mengerjakannya satu nomor itu mencapai 3 menit. Berarti kalau 6 nomor maka 18 menit kakak-kakak bisa mengerjakan ini. Seperti itu kakak-kakak. Jadi untuk itu saya izin dulu kakak-kakak untuk bisa kirim link, dia punya link Jamboard ke kakak-kakak. Saya izin share dulu ke kakak-kakak link Jamboardnya, nanti kakak-kakak bisa masuk ke link Jamboard itu. Nanti sebentar saya juga akan tayangkan dia punya link Jamboard supaya kita lihat bersama-sama apa yang ditulis oleh kita punya teman-teman atau kita punya rekan-rekan yang ada di dalam ruang virtual ini. Seperti itu kakak-kakak. Sabar, saya izin sebentar ya. Oke, sebentar. Baik kakak-kakak, itu sudah bisa lihat di grup itu boleh, ataukah kalau mau saya kirim di link ini juga boleh. Sabar, saya copy dulu untuk saya kirim di Oke kakak-kakak, silakan coba bisa masuk di link Jamboard yang sudah saya kirim di grup dan juga di kolom chat itu, coba kakak-kakak bisa masuk supaya kalau memang sudah bisa supaya diinformasikan ke sini supaya saya bisa hitung waktunya sesuai dengan tadi yang saya bilang 18 menit untuk menyelesaikan 6 soal itu kakak-kakak. Kalau pakai HP biasanya dia akan kecil. Tapi kalau kakak-kakak mereka pakai laptop, itu dia cukup jelas. Nanti kakak-kakak bisa masuk ke dalam itu. Nanti kakak-kakak untuk bisa menjawab setiap pertanyaan itu, nanti kakak-kakak mereka bisa tinggal lihat di atasnya itu. Jadi pertama, kakak mereka jawab, setelah memasuk ke frame yang kedua, tinggal arah panah di bagian atas itu yang 1 garis miring 6 itu kakak mereka tinggal next frame-nya, dia langsung masuk ke pertanyaan berikut. Oke kakak-kakak, bagaimana sampai di sini?
Sudah ada yang bisa masuk kah? Kakak Ronald sudah bisa? Sudah, sudah. Oke, Sudah Kak. baik. Eh, oke, siap. Kalau begitu silakan kerja kakak. Kita 18 menit ya. Jadi oke lah, nanti sampai dengan sekarang 16.14, berarti nanti oke lah kita sampai 20 menit lah. Pas deh 20 menit, jadi nanti 16.35 kita stop ya. Oke. Kalau memang semua sudah habis, nanti bisa informasikan di kolom chat supaya kita bisa mulai, supaya kita jangan terlalu lama. Oke, kakak silakan. Baik kakak, untuk link Jamboard itu kakak-kakak nanti bisa gunakan untuk tulis itu di yang ini, yang sticky note itu. Jangan jangan yang itu, jangan yang ini. Jadi ini kakak, nanti kakak mereka pakai yang ini lambang sticky note ini. Saya Saya izin ya. tidak bisa Kecuali lihat. tidak saya hapus dulu ya. William pakai apa? Tidak yang Pak ada contoh itu saya tidak dapat lihat ini. Oh iya kah? Nah, Sabar, sabar. Berarti itu memang PC-nya, sabar. bagaimana saya menulis refleksi? Oke. Oke, silakan kakak. Jadi nanti pakai sticky note pakai yang tulisan sticky note paling kiri. Nah, nanti tulis di situ. Hayata geser-geser manungi. Mulai tulis sudah kok? Ya, silakan kakak William. Jadi pakai sticky note Oke, oke. pakai ini lambang yang sticky note ini, kertas ini, silakan. Saya punya WA web juga bermasalah ini. Apakah dapat Kakak diperlihatkan siapa? ini? Kakak Hermansyah, kalau WA webnya bermasalah, kakak nanti bisa pakai itu kakak. Di kita punya kolom chat ada tuh dia punya link. Kakak double klik dia langsung masuk. Kayaknya harus satu lagu dulu tuh. Oke, silakan lanjut. Kalau kakak perhatikan ada 6 nih, ada 6 pertanyaan ini. Kakak mereka tinggal jawab, geser, bisa. Silakan di sini dulu. Siapa yang mau jawab yang ke-6 boleh tinggal tulis, geser, tulis.
Baik, kakak, ada yang sudah bisa kirim di sticky note kah? Ini kakak-kakak, contohnya seperti ini, tinggal kakak-kakak mereka tulis, contoh tulis, tidak usah terlalu inti-intinya saja. Kemudian kakak-kakak mereka save, dia sudah langsung tersimpan di sini. Ini seperti ini. Nanti tinggal kita atur-atur saja. Kakak Fasil, banyak maaf, saya bermasalah dengan jaringan. Oke, siap kakak-kakak. Kalau apa nanti kakak Hermansyah bisa coba masuk di ini kakak, di apa namanya, kolom chat itu kakak tinggal double klik di situ dia bisa masuk link tuh. Jaringan kurang bagus ini hari, makanya saya pusing. Oke. Kalau begitu kakak bolehlah kasih mati saja dulu dia punya kamera, boleh. Biar biar jaringan agak baik. Yo, banyak maaf kakak, bukan ini saya mau teruskan ini. Terus? Makanya ini Kakak Fasil, minta maaf. Saya mau izin bertanya dulu. Siap kakak Ronald, silakan. Ini saya sudah klik di sticky note nih, saya ketik mungkin terlalu panjang mungkin ya hurufnya nih sampai sudah tidak bisa lagi mau ketik lagi nih Kakak Fasil. Iya, dia punya batasan itu hanya berapa kalimat itu saja apa kakak Ronald. Oh, Jadi tulis saja yang apa poin-poin penting saja. Kalau oh memang poin penting. kalau kakak Ronald mau lanjut, boleh kirim setengah, nanti lanjut lagi, nanti baru kita apa namanya urutkan dia, tidak masalah. Oh iya. Oke, Biar saya pakai yang poin-poin penting saja Kakak Fasil. oke, boleh boleh. Kalau mau tulis panjang juga boleh, tinggal pakai 2 sticky note itu tinggal diurutkan. Baik, izin kakak yang sudah tulis ini nanti kalau boleh di atasnya dengan dia punya nama panggilan juga tidak apa-apa. Supaya tahu ini refleksi ini siapa punya. Begitu kakak ya. Itu bisa diedit itu.
Oke, baik Kakak. Jadi saya izin bacakan di sini yang sudah tulis di sini itu adalah Kakak Ronald dengan pertanyaan pertamanya itu saya izin Kakak Ronald ya untuk kasih rapi ini dulu. Siap, siap kakak. Oke. Tak pakai HP jadi agak susah itu harus zoom. Siap, siap, siap. Tidak apa-apa, siap. Oke. Yang ini siapa punya ini? Oke, Kakak Ronald. Oke. Menurut Kakak Ronald, pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 ini? Menurut Ronald, refleksi saya tulis lebih kepada refleksi diri sebagai guru PJOK. Terus, refleksi biasanya ditulis di bagian di akhir kegiatan pembelajaran. Oke. Kemudian, Ronald yang satu yang ditulis adalah berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri dengan menggunakan unsur apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Oke, luar biasa Kakak Ronald. Yang berikut, yang paling pertama, pendahuluan mulai dengan memberikan gambaran umum mengenai tujuan awal sebelum masuk materi. Ini siapa punya nih? Oke, yang kedua, ini siapa nih? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Saya merasa cemas, bersemangat, bingung, terinspirasi. Oke, ini siapa punya? Nanti tolong dengan nama, bisa diedit lagi. Terus yang berikut, di yang pertanyaan ketiga sudah ada juga. Saya merasa bingung, cemas. Bagaimana perasaan saya selama pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Oke, saya merasa bingung, cemas. Berikut. Oke, lagi belum yang keempat, 5, dan 6 belum ada yang masuk. Oke, silakan kakak, kita masih punya waktu, silakan. Izin ke kakak yang pendahuluan ini siapa punya nih? Siap, saya Hafaz. Oh, oke, baik Kakak William. Kakak William nanti bisa edit nih Kakak. Ini editnya di ini. Dengan Terus nama Kakak kok. di sebelum nomor 1 tulis saja William. Begitu ya. Oh iya. Biar tahu. Oke, makasih Kakak. Edit. Ya, di titik 3 itu langsung bisa edit. Di Kakak punya tulisan di sticky note itu sebelah kanan atas tuh ada segitiganya itu. Tinggal klik di situ tulis edit sudah bisa. Kalau tidak bisa kakak apa namanya hapus dulu yang lain, mungkin dia punya apa kalimatnya terlalu banyak. Nah, dia batasi berapa karakter saja itu.
Oke, baik Kakak Yovita, saya merasa cemas. Oke, ternyata ini Kakak Yovita punya. Oke, saya izin Kakak edit di pertanyaan yang pertama. Oke, ini Kakak Yovita punya kah? Oh, ya, Ronald punya. Oke, William punya sudah. Oke, silakan Kakak William lanjut ke pertanyaan frame berikut Kakak. Masih ada di kedua tuh masih ada, tinggal arah panah bagian atas. Oh, ini Kakak Yovita punya juga nih kayaknya. Kakak Ronald bisa lanjut di pertanyaan keempat, kelima, dan keenam Kakak Ronald Grace, Grace, beli rokok bapak, beli rokok bapak. William, Kakak William bocor tuh.
Oke kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Ini banyak yang belum. Oke, oke, baik. Jadi kakak Hermansa punya ditulis di kolom chat karena kakak Hermansa bermasalah dengan visinya mungkin. Terus di sini kakak Hermansa jawab, saya merasa bahagia. Terus saya tulis setelah pembelajaran. Oke, baik kakak Hermansa, bisa lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya kakak Hermansa. Mungkin ini saya bantu tayangkan ini kakak. Oke, silakan saya pindahkan ini siapa punya dulu. Oke, kakak William. Lanjut kakak William, sudah di frame yang kedua, lanjut ke frame ketiga lagi kakak. Saya baca izin ya kakak William. Jadi di frame kedua pertanyaannya bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis. Kakak William menjawab, saya merasa senang, pengalaman pribadi, hal yang ada kaitannya dengan materi, tantangan, dan solusi. Oke, mantap kakak William. Lanjut kakak ke frame yang ketiga. Di sini masih ada kayaknya kakak Yovita punya ini. Silakan teman-teman yang lain. Kakak Hermansa bisa ini. Saya bantu tayangkan pertanyaannya, nanti kakak Hermansa kalau kesulitan di Jamboard bisa di kolom chat boleh. Banyak maaf kakak lewat HP. Oke kakak Hermansa, tidak apa kakak, tidak apa, nanti biar pakai kolom chat saja kalau kakak memang lewat HP dan kesulitan untuk di Jamboard ya pakai kolom chat saja tidak apa. Nanti saya bantu untuk membacakan.
Oke, saya izin untuk membacakan Kakak Hilmansyah punya tulisan untuk pertanyaan kedua. Merasa senang sekalipun masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran. Oke. Baik, Kakak. Jadi izin Kakak karena saya lihat di kita punya link Jamboard ini banyak sekali kakak-kakak, kita punya teman-teman yang kesulitan, maka saya izin untuk stop share. Kita langsung berbagi saja di ruang virtual, nanti bisa langsung omong saja kakak, supaya bisa tampilkan juga dengan pertanyaan sebagai pertanyaan pemantiknya. Oke, mungkin seperti itu. Saya izin kakak untuk stop share yang ini. Saya izin lagi kembali untuk share kita punya PowerPoint saja. Oke kakak-kakak, ini kita punya PowerPoint-nya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak, saya izin kasih besar sedikit lagi. Oke, pas kakak-kakak. Ya, saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak yang mau menjawab setiap pertanyaan ini secara berurutan atau mau merangkumnya menjadi sebuah cerita, cerita bebas, silakan. Silakan yang mau berbicara bisa raise hand, kemudian kita bisa berbicara. Silakan kakak-kakak. Oke, silakan kakak-kakak yang mungkin bersedia untuk berbagi terkait dengan kegiatan refleksi, menulis refleksi di sekolah kita masing-masing, dengan ada 6 pertanyaan penuntun ini untuk membantu kita untuk menceritakan sudah sejauh mana kita menulis refleksi terkait dengan proses pembelajaran. Baik kita punya perasaan, terus tantangannya ketika menulis itu apa. Nanti kita bisa berbagi di sini. Mungkin siapa tahu ada teman-teman lain yang punya pengalaman lebih bisa berbagi untuk kita semua. Silakan kakak-kakak yang bersedia. Baik, kalau begitu saya izin untuk langsung tunjuk saja ya. Saya coba untuk minta pendapat dari Kakak Ronald terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di layar ini. Silakan Kakak Ronald. Baik, terima kasih Kakak Fasil untuk waktu yang diberikan. Baik, saya langsung saja menjawab. Di sini saya tertarik untuk menjawab pertanyaan analisis untuk soal nomor 2 ini. Baik Kakak Ronald, saya izin Kakak Ronald. Kalau boleh Kakak Ronald start saja dari 1 biar berurutan sampai dengan nomor 6. Oke, siap Kakak Fasil. Oke, silakan Baik, Kakak Ronald. mulai dari nomor 1 dulu. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Jadi, menurut saya, selama mengikuti pembelajaran modul 1 hingga modul 3,
Saya menulis refleksi itu jauh lebih baik menurut saya. Setelah mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3, dan jujur saya juga semakin menambah wawasan buat saya. Secara khusus saya lebih mengetahui apa itu refleksi sebenarnya menurut saya. Jadi selama ini kan saya tidak tahu apa itu refleksi. Jadi dengan mulai mempelajari dari modul 1 sampai modul 3, saya lebih memahami apa refleksi itu sebenarnya, dan sangat penting bagi saya. Yang berikut, kapan biasanya saya menulis refleksi? Jadi selama mengikuti program ini, refleksi biasa saya tulis di akhir kegiatan atau di sesi-sesi pertanyaan atau di pembelajaran itu pada akhir pembelajaran. Terus yang saya tulis tadi sama seperti jawaban yang saya paparkan tadi di Jamboard tadi tuh. Yang ditulis itu saya sempat modul yang saya baca itu ya, saya menggunakan unsur apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya misalnya habis pembelajaran saya memberikan pertanyaan mulai dari apa yang peserta didik rasakan selama proses pembelajaran ini berlangsung, bagaimana manfaatnya, terus siapa saja teman-teman yang kurang aktif dalam kelompok. Yang berikut, bagaimana cara untuk membuat kelompok itu menjadi aktif dan kompak. Jadi saya sering menggunakan 5 unsur tadi. Saya lanjut di pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya? Perasaan saya menulis refleksi ini, saya merasa bahagia, saya senang, dan saya juga puas. Yang muncul di dalam saya punya pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi adalah ada saja ide-ide baru saat menulis refleksi. Pokoknya ada saja ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru yang keluar di saat menulis refleksi. Jadi terkadang itu bukan hanya cuma 5 pertanyaan untuk peserta didik, melainkan bisa lebih dari 5. Jadi di situ saya saling bertukar pendapat dengan peserta didik. Jadi seperti itu. Jadi saya lanjut ke soal nomor 3. Apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang menjadi tantangan? Hal baik yang berkaitan dengan menulis refleksi ini, saya lebih memahami diri saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru olahraga, dan saya juga lebih memahami apa masukan dari peserta didik untuk diri saya sendiri. Dan tantangan terbesar bagi saya adalah di saat saya memberikan refleksi kepada peserta didik, tetapi di saat contohnya seperti ini, saya mulai memberikan pertanyaan, apa yang kalian rasakan atau apa manfaat yang kalian rasakan setelah mengikuti olahraga ini hari ini dengan Pak Ronald? Mereka ada yang tidak mau menjawab, ada yang takut. Terkadang juga saya memberikan pertanyaan yang membuat mereka itu takut untuk menjawab. Jadi untuk merangsang mereka, contohnya saya bertanya seperti begini, bagaimana kalian mengikuti pembelajaran dengan Pak Ronald? Kalian senang atau tidak? Terlebih khusus kelas rendah, kelas 2, kelas 3, ada yang takut mau jawab, ada yang tunggu teman satu jawab baru jawab bersama-sama. Itu yang membuat menjadi tantangan bagi saya. Apalagi kalau ada peserta didik yang atau satu kelas tidak menjawab sama sekali. Itu yang membuat saya beban. Kenapa? Mungkin ada yang mau malu, mungkin ada yang tidak suka. Itu yang mungkin menjadi tantangan bagi saya. Tetapi tidak apa-apa, itu menjadi motivasi buat saya untuk bisa merefleksikan saya punya diri agar bisa lebih baik lagi. Saya lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Terima kasih. Baik. Untuk rubrik yang saya gunakan, jujur saya tidak pernah menggunakan rubrik saat melakukan refleksi. Jadi refleksi itu saya tidak menggunakan rubrik, contohnya penilaian. Jadi saya habis pembelajaran saya langsung bertanya, habis
cooling down, habis pendinginan, saya langsung bertanya, bagaimana proses pembelajaran, hal apa yang kalian kesulitan apa yang kalian alami. Jadi selama ini saya tidak menggunakan rubrik. Meskipun tercantum di modul ajar itu, tapi saat actionnya itu tuh kadang saya lupa. Jadi saya lebih langsung fokus ke saya bertanya kepada peserta didik itu sendiri. Soal nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam dari diri saya? Baik, keterampilan yang harus saya butuhkan yaitu saya harus membuat atau merangsang atau merancang pembelajaran, tetapi pembelajaran itu saya lakukan secara berkelompok. Contohnya peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata, sedang, dan peserta didik di kemampuan di bawah rata-rata. Jadi contohnya saya membuat suatu pertandingan antara 3 kelompok peserta didik tersebut. Terus setelah habis pertandingan tersebut, saya mencoba membuat refleksi, tetapi yang melakukan refleksi tersebut adalah peserta didik tersebut. Jadi dengan begitu saya bisa lebih tahu peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata, bagaimana mereka merefleksi peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata, dan sebaliknya seperti itu. Yang berikut, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya adalah diri saya sendiri dan juga peserta didik. Karena kalau tanpa peserta didik juga menurut saya tidak bisa jadi apa-apa. Jadi saya hanya sekedar mengajar tetapi saya tidak mendapatkan refleksi dari peserta didik, berarti itu sama saja memakan gaji buta. Baik, terima kasih kakak fasilitator untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, baik. Luar biasa kakak Ronald. Jadi jika kakak kita dengar kakak Ronald punya cerita berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh kakak Ronald, saya secara pribadi sangat mengapresiasi kakak Ronald, luar biasa. Jadi memang betul siapa yang bisa bantu kita untuk melakukan refleksi, yang paling dekat adalah peserta didik. Karena dalam proses pembelajaran itu mereka yang bersamai dengan kita dan mereka yang mengalami segala proses pembelajaran. Kemudian yang kakak Ronald sampaikan tadi itu saya sangat apresiasi. Terus yang mungkin kakak Ronald soal rubrik penilaian di nomor 4, itu maksudnya itu adalah kakak Ronald dalam melakukan refleksi itu kita bisa pakai yang teorinya Gibbs dan Bolton itu. Jadi bisa pakai panduan itu untuk merefleksikan kita punya diri. Terus apa, sekarang mengapa, kayak gitu. Terus ada yang kalau Gibbs punya itu yang definisi, terus dia punya perasaan. Dari alur itu yang dipakai untuk mengarahkan kita supaya refleksi kita tuh terarah. Tapi secara umum yang Kak Ronald buat sudah betul. Tinggal kalau saya boleh kasih masukan seperti itu Kak Ronald, tinggal supaya dipakai alurnya supaya tertata dengan baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Ronald, luar biasa. Baik, terima kasih Kak. Mungkin satu lagi Kakak William lah. Silakan Kakak William. Halo Kakak William. Baik, kalau Kakak William mungkin bermasalah, Kakak Hermansyah mungkin bisa. Kakak Yovita, mungkin bisa Kakak Yovita. Silakan Kakak Yovita mungkin. Baik, sambil menunggu kakak ini berpikir kakak semua.
Jadi memang apa yang disampaikan oleh Kakak Ronald tadi, eh, saya rasa ini sangat baik untuk kita sama-sama belajar dari Kakak Ronald dengan apa yang sudah Kakak Ronald buat. Jadi memang refleksi itu bisa saja kita lakukan di akhir pembelajaran biasanya. Karena dengan refleksi di akhir pembelajaran kita bisa mengukur sejauh mana proses pembelajaran itu berjalan, kemudian apakah proses pembelajaran itu bisa mencapai tujuan yang sudah kita rancang atau belum. Jika belum, maka kita akan menemukan kira-kira letak kesalahan atau kekeliruan sehingga menyebabkan proses pembelajaran itu tidak mencapai tujuannya itu apa. Nah, kemudian biasanya itu dalam menulis refleksi itu kita akan kesulitan menemukan kesalahan atau hal yang menghambat proses pembelajaran itu muncul dari dalam kita. Kita biasanya melihat itu biasanya dari sisi siswa. Tapi kita lupa untuk melihat ke dalam kita punya diri sendiri. Sedangkan refleksi ini diharapkan itu kita bisa menemukan kira-kira penyebab utama sehingga tujuan pembelajaran itu tidak tercapai itu letaknya harus dari kita punya diri. Kan anak-anak ini atau peserta didik itu hanya melaksanakan apa yang kita rencanakan atau kita rancang. Soal pengetahuan di saat itulah mereka berproses. Jika mereka tidak memahaminya atau belum mengerti, mereka bisa langsung datang dan bertanya kepada kita. Mungkin gambaran umum dari saya seperti itu, Kakak. Saya masih menunggu mungkin satu lagi untuk bisa berbagi terkait refleksi ini. Kakak William bisa? Kakak William? Kakak Hirmansa mungkin? Jalan Denis, tapi di Denis. Baik, Kakak Irwansyah, mungkin bisa Kakak Yovita. Bisa Kakak Yovita? Oke, baik. Kalau begitu saya ke Kakak Ronald. Kakak Ronald, bisa nyalakan dulu kameranya, kah? Oke, baik. Kakak Ronald, ini terkait dengan apa yang Kakak Ronald sampaikan tadi, saya masih sangat-sangat tertarik Kakak Ronald dengan jawaban-jawaban Kakak Ronald sampaikan. Kira-kira nih Kakak Ronald, mungkin selain peserta didik, mungkin siapa lagi yang bisa membantu Kakak Ronald untuk bisa merefleksikan proses pembelajaran yang Kakak Ronald rancang, yang Kakak Ronald jalankan itu di sekolah. Kira-kira siapa lagi Kakak Ronald selain peserta didik? Silakan Kakak Ronald. Baik, terima kasih Kakak fasilitator untuk waktu yang diberikan. Saya membaca ulang soal nomor 6. Siapa yang bisa membantu saya? Tadi saya sudah menjawab, selain peserta didik,
diri saya sendiri. Yang berikut rekan sejawat juga bisa, teman-teman guru. Nah, di sini saya lebih fokuskan kepada guru kelas. Kenapa? Karena sangat penting. Jadi contohnya ada peserta didik, sering saya alami terus di sekolah itu, ada peserta didik yang setiap kali mau pembelajaran PJOK dengan saya, dia tidak pernah mau masuk atau tidak pernah mau ikut. Di situ saya itu merasa cemas, khawatir. Mengapa dia tidak pernah? Nah, di situ wali kelas memberitahukan ke saya bahwa Pak Ronald, anak ini tidak mau ikut PJOK. Alasannya karena Pak Ronald itu sering menghukum, bahwa yang tidak pernah bawa tugas tidak bisa ikut mengikuti pembelajaran. Karena jujur kalau di kesepakatan kelas saya, kalau jika ingin berolahraga, bagi peserta didik yang tidak membawa baju olahraga atau membawa tugas, itu hukumnya wajib tidak boleh ikut pembelajaran olahraga. Kalau tidak berarti larinya keliling lapangan 10 kali atau 15 kali. Jadi saya sering terapkan itu. Jadi terkadang ada siswa juga yang takut untuk mengikuti olahraga. Jadi di sini guru kelas atau wali kelas berkonsultasi dengan saya. Dia juga kadang merefleksikan, coba Pak Guru menggunakan hal-hal lain. Bagaimana coba Pak Guru membujuk dia agar dia bisa mengikuti. Nah, di situ jadi saya juga langsung mengambil kesimpulan, oke lah, tidak apa-apa. Jadi ini juga menjadi refleksi buat saya. Kenapa siswa ini tidak mau ini? Akhirnya saya membujuk kembali siswa ini. Nah, yang berikut, selain peserta didik, diri saya, guru kelas, yang berikut orang tua. Mengapa? Karena orang tua ini juga sangat penting. Karena apa yang saya omong ini seperti apa yang saya alami. Contohnya ada salah satu peserta didik kelas 1, sekarang dia sudah kelas 2. Dia ini sangat nakal. Jadi satu kali saya habis olahraga itu dia melempar bola dengan saya. Jadi anak itu saya hukum suruh dia lompat jongkok itu 50 kali. Dia lompat jongkok, akhirnya pulang dia memberitahu orang tuanya. Besok orang tuanya datang bahwa, Pak, ini anak saya sudah tidak mau sekolah lagi. Katanya Pak Ronald hukum karena ini. Akhirnya saya menjelaskan ke orang tuanya. Anak ibu saya hukum karena dia melakukan hal-hal demikian. Karena sudah melakukan hal-hal yang kurang baik kepada saya. Jadi orang tuanya mencari solusi. Bagaimana Pak? Ini kami mau antar dia ke sekolah. Sudah berhari-hari dia takut. Takut dengan Pak Ronald. Bahkan dia mau pindah sekolah. Akhirnya saya berkonsultasi dengan orang tuanya. Saya bilang, ya sudah, kalau begitu besok nanti saya ke rumahnya saja. Kebetulan rumahnya juga di Werotang dekat sini. Jadi saya langsung ke rumahnya. Saya membujuk anak itu. Saya menasihati dia. Tidak boleh lakukan hal-hal demikian. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang anak itu rajin dan menjadi tangan kanannya saya sampai sekarang. Baik, terima kasih Kakak Fasil. Oke, mantap Ronald. Luar biasa Kakak Ronald. Jadi itu apa namanya hal-hal yang Kakak Ronald buat itu sudah menurut saya sudah kalau dikasih jempol 4 Kakak. Luar biasa. Jadi memang terkadang Berarti Kakak. Jose ya, 4. Jos, oke. Nah, berarti tinggal apa yang disampaikan Kakak Ronald tadi seperti soal seragam. Itu Kakak nanti di modul 2 itu ada Kakak ketentuan itu. Bahwa ketika untuk berolahraga, ya semua kita harus menggunakan seragam yang betul-betul layak untuk berolahraga. Nah, jadi apa yang Kakak Ronald buat itu sudah betul. Hanya mungkin kalau boleh dikasih masukannya terkait dengan hukumannya. Baik. Tapi nanti hukumannya itu saya tidak bisa mendahului sekarang, tapi nanti Kakak Ronald ketika nanti belajar dan kita diskusi akan ada penjelasan itu. Oke, baik Kakak. Jadi terima kasih banyak Kakak Ronald dan teman-teman. Saya rasa kita punya kegiatan ini sudah sampai ke level ini. Jadi ini kita sudah memahami konsep pentingnya lakukan refleksi. Tadi seperti sudah sampaikan Kakak Ronald bahwa kenapa penting, karena ini kita bisa menilai segala proses pembelajaran yang kita jalankan ini sudah berjalan baik, sudah berjalan sesuai rencana, sudah berjalan yang betul-betul berpihak pada peserta didik atau tidak. Kemudian menulis refleksi yang seperti Kakak Ronald sampaikan tadi, memang kita bisa menggunakan model refleksinya banyak, tetapi konsepnya kita itu menggunakan 2 pemikiran itu, yang framework itu, yaitu ya yang punyanya
Bolton dan juga Gibbs itu. Baik, mungkin saya rasa cukup kakak-kakak untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Namun sebelum kita mengakhiri, saya mohon kesediaan kakak Ronald lah untuk pimpin kita doa penutup kakak. Silakan kakak Baik. Ronald. Baik, terima kasih Kakak Fasil. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita menutup kegiatan kita hari ini. Izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu Bapa, segala tuntunan rahmat hingga perlindungan-Mu, sehingga kami semua dapat mengikuti kegiatan pertemuan untuk membahas modul 1 C3 dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga semua pemaparan materi, penjelasan, pemahaman modul tentang refleksi hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami, khususnya guru PJOK, yang akan kami terapkan nanti kepada peserta didik kami demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Berkatilah kami untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Tuntunlah kami selalu, mampukanlah kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu rendah hati dan tidak menjadi manusia lupa diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kakak Ronald. Oke, kita lanjut sesi foto bersama dulu kakak-kakak sebelum kita Aduh, ini pulang silakan. angkat air ini tidak lama sudah habis. Saya izin stop share. Saya izin stop share. Silakan nyalakan kamera. Kita foto dulu. Terima kasih Oke, banyak yang Kakak lain? Ronald. Terima kasih banyak Oke, Kakak silakan Ronald. nyalakan kamera kakak-kakak. Oke, tuh 2, 3, gaya. Tuh 2, 3. Oke, sabar kakak-kakak ya. Saya kirim di grup dulu, sabar. Oke, saya izin stop recording